Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua sampai hari ini masih diberikan nikmat untuk senantiasa bersyukur atas segala hal yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan membahas materi mengenai toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Pasti istilah toleransi adalah istilah yang sering sekali kalian dengar di lingkungan kalian. Bisa jadi orang tua kalian, atau mungkin kakak kalian, tetangga kalian, atau mungkin ustadz di sekitar kalian, atau mungkin guru-guru kalian sebelumnya sering sekali mengungkapkan frasa toleransi di sekitar kalian. Misalnya, jangan lupa bertoleransi ya, toleransi itu penting. Kita harus saling bertoleransi satu sama lain. Tapi, apakah kalian benar-benar sudah memahami hakikat dari bertoleransi itu sebenarnya yang seperti apa sih? Ataukah kalian benar-benar sudah mengimplementasikan dalam kehidupan kalian sebenarnya toleransi itu yang seperti apa? Nah, untuk itu, dalam pembelajaran kali ini, dalam bab toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, akan kita mulai dengan pemutaran video yang akan Ibu putarkan setelah ini. Dalam video ini, Ibu minta kalian mengamati, memahami betul-betul apa yang sebenarnya terjadi dari video ini, apa yang bisa kalian pelajari dari video ini. Selamat menyaksikan videonya. Setelah menyaksikan video tadi, Ibu juga akan menunjukkan beberapa gambar yang juga harus kalian amati. Tentu saja gambar-gambar ini berkaitan erat dengan tema kita hari ini atau berkaitan erat dengan tema toleransi yang akan kita bahas. Berikut ini adalah gambar-gambarnya. Nah, dari video dan gambar tadi, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan anak-anak semua di kelas ini? Bagaimana tanggapan kalian terhadap video dan gambar tadi? Terhadap perilaku yang dicerminkan melalui video dan gambar tadi? Apakah menurut anak-anak semua ini adalah sesuatu yang benar untuk dilakukan oleh generasi muda ataupun oleh orang-orang di bangsa Indonesia? Apakah menurut kalian tindakan yang mereka lakukan ini akan berdampak baik bagi lingkungan kita? Berdampak baik bagi kita sebagai individu dengan pribadi kita sendiri, ataukah juga berdampak baik bagi lingkungan di sekitar kita, atau mungkin dalam lingkup yang lebih luas, apakah yang mereka lakukan akan berdampak baik bagi kita sebagai bangsa Indonesia? Padahal kita semua menyadari bahwa sebenarnya Indonesia itu adalah negara yang paling multikultur dan multi etnik terbesar di dunia. Teman-teman bisa lihat beberapa gambar ini. Setelah menyaksikan gambar yang baru saja, bagaimana perasaan kalian? Apakah perasaan kalian masih sama dengan ketika kalian melihat gambar dan video yang pertama tadi? Ataukah kalian merasakan sesuatu yang berbeda setelah melihat gambar ini? Gambar yang baru saja Ibu tunjukkan menunjukkan betapa Indonesia itu adalah negara yang multikultur, tapi masih ada kemungkinan untuk kita untuk saling berdamai, untuk saling hidup berdampingan. Nah, menurut kalian setelah mengamati gambar yang kedua tadi dan gambar yang pertama tentunya, mana di antara kedua fenomena tadi, fenomena yang pertama dan fenomena yang kedua, yang menurut anak-anak semua lebih menenangkan dan membahagiakan untuk disaksikan? Apakah fenomena yang pertama ataukah fenomena yang kedua? Fakta mana di antara dua fenomena ini yang kira-kira akan membawa kedamaian dan ketentraman bagi kehidupan kita sebagai individu ataupun kehidupan kita sebagai sebuah bangsa? Tentu saja mungkin sebagian dari kalian akan mengatakan bahwa gambar yang kedua lebih mencerminkan kedamaian dan kebahagiaan di tengah segala bentuk perbedaan yang ada di sekitar kita. Kita masih bisa hidup saling berdampingan dan saling menyayangi. Kita harus menyadari anak-anak semua bahwa Indonesia adalah
negara yang dinobatkan sebagai negara paling multikultur dan multi etnik di dunia. Indonesia mempunyai 16.671 pulau, 270 juta penduduk, serta 1.300 suku per tahun 2020. Ini menunjukkan betapa kita punya banyak sekali kekayaan. Yang Ibu sebutkan tadi baru pulau, baru penduduk, baru suku. Ibu belum menyebutkan bahasa yang kita punya, pakaian adat yang kita punya, agama yang kita punya, kemudian dan banyak hal lagi yang membuat Indonesia begitu istimewa dengan segala bentuk kekayaannya. Karena itu penting bagi kita sebagai rakyat Indonesia dan tentunya sebagai umat Islam untuk hidup saling berdampingan dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kita punya berbagai macam kepercayaan yang hidup di sekitar kita, baik itu di pedalaman Indonesia ataupun di kota ataupun di desa di Indonesia. Selain itu Indonesia juga mengakui 6 agama resmi, ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, Hindu, Konghucu, diakui secara resmi. Artinya hidup di Indonesia kita harus siap dengan segala bentuk perbedaan yang ada. Kita harus saling merangkul dengan semua jenis perbedaan yang ada. Tidak boleh mengangkat-ngangkat isu yang berlandaskan perbedaan-perbedaan tadi. Nah, fakta bahwa kita hidup dengan banyak sekali jenis perbedaan ini tentu kemudian memberikan kita kesadaran bahwa kita sebagai rakyat Indonesia ataupun sebagai umat Islam perlu saling menghargai, perlu saling menghormati, kita perlu saling bertoleransi. Nah, sebenarnya kenapa toleransi itu sangat penting? Apa sebenarnya toleransi itu dalam kehidupan kita? Toleransi bisa didefinisikan sebagai rasa saling menghormati, kemudian menghargai, kemudian menerima segala bentuk perbedaan demi mewujudkan masyarakat yang aman, damai. Kita harus menyadari bahwa segala bentuk perbedaan yang ada di sekitar kita bukanlah sesuatu yang salah. Perbedaan ini adalah justru menjadi sesuatu yang membuat kita kaya, justru menjadi sesuatu yang membuat kehidupan kita berwarna. Bisa kalian bayangkan anak-anak, seandainya saja di dunia ini semua orang berkulit putih semua, atau semua orang di dunia ini perempuan semua, atau semua orang di dunia ini sukunya Jawa semua. Tentu ini bukan sesuatu yang menarik bagi kehidupan kita. Jika semua orang atau di dunia ini memiliki hal yang serupa, tidak ada kemajemukan, tidak ada perbedaan, maka hidup kita bisa jadi akan biasa-biasa saja. Bahkan bisa jadi hidup kita tidak berwarna. Hidup kita jadi tidak seimbang. Karena yang kita lihat adalah sesuatu yang sama. Karena itu, segala bentuk perbedaan yang ada di sekitar kita hari ini hadir untuk membuat kita lebih berwarna, hadir untuk menjadikan kehidupan kita sebagai manusia lebih berwarna, lebih seimbang, lebih bisa membuat kita menyadari bahwa ternyata perbedaan itu adalah hal yang baik. Ternyata perbedaan itu perlu ada di antara kita. Kita perlu mensyukuri, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan yang ada di sekitar kita. Karena kemudian pada akhirnya yaitu tadi, perbedaan itulah yang akan membuat kehidupan kita lebih bermakna dan berwarna. Hal ini selaras dengan ayat yang akan kita pelajari, yakni Quran Surat Yunus ayat 40-41. Beginilah bunyinya. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. Dalam Quran Surat Yunus ayat 40-41 tadi, yang baru saja kita dengarkan, kita bisa mengetahui bahwa yang pertama, umat manusia setelah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW pada dasarnya oleh Allah telah dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah golongan yang beriman kepada Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW serta menerima Al-Quran sebagai kitabnya. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Kemudian kandungan yang kedua dari Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 adalah Allah menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, baik itu dari golongan yang beriman ataupun golongan yang tidak beriman. Tidak peduli kita ini Islam, tidak peduli kita ini orang kafir, Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini, mulai dari yang paling besar ataupun yang paling kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita.
Kemudian yang ketiga, intisari dari Quran Surat Yunus ayat 40-41 adalah orang beriman harus teguh dan yakin akan keimanannya, tidak peduli apapun yang terjadi. Artinya, apapun yang kita hadapi, perbedaan apapun yang ada di sekitar kita, yang mungkin bisa menggoyahkan keyakinan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya tidak akan bisa yang menggoyahkan keyakinan kita. Itulah yang disebut dengan orang beriman. Mereka tidak goyah akan apapun, akan godaan jenis apapun yang sedang ada di hadapan mereka. Kemudian yang keempat, kita perlu menghargai setiap perbedaan dengan saling bertoleransi, dengan tidak mengganggu pilihan ataupun keputusan yang dibuat oleh orang lain atas kehidupan mereka. Kita tidak perlu mengurusi orang itu ingin beragama apa, orang itu ingin membuat pilihan apa atas hidupnya. Yang perlu kita urus adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita berkembang menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya dan berusaha untuk saling menghargai, saling menghormati satu sama lain terhadap segala jenis perbedaan yang ada di sekitar kita. Saling bertoleransi tentu tidak ada batasnya. Satu-satunya batas yang bisa kita gunakan ketika kita bertoleransi adalah mengenai keyakinan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertoleransi dalam hal sosial, kita bisa bertoleransi dalam hal ekonomi, kita bisa bertoleransi dalam kehidupan ini. Sebatas atau senyampang itu tidak mengganggu akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengganggu keyakinan kita bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, Tuhan Allah adalah satu-satunya zat yang patut kita sembah, dan Rasulullah adalah satu-satunya nabi yang terakhir yang membawa Al-Quran kepada umat Islam. Nah, kita harus menyadari bahwa sebenarnya manusia itu dikaruniai nafsu untuk memilih antara mencintai atau membenci, bersahabat atau bermusuhan, mencapai kesempurnaan atau kesengsaraan. Karena itu, kita sebagai manusia harus bisa mengatur dan mengendalikan nafsu yang kita punya agar kita tidak pernah kalah akan nafsu tersebut. Kita harus memilih hal-hal yang positif sehingga bisa hidup saling berdampingan dengan tentram dengan manusia ataupun makhluk lainnya. Jadi kalau dalam kehidupan bermasyarakat kita menemui perbedaan, senyampang kita bisa memilih untuk saling menghormati, saling mencintai, saling menghargai, kenapa kita harus mencari masalah untuk saling membenci? Kenapa kita harus mencari masalah untuk saling mengolok-olok? Kenapa kita tidak bisa hidup berdampingan dengan damai, dengan aman, dengan tentram, dan merangkul segala jenis perbedaan yang kita punya untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih tentram? Apalagi kita hidup di Indonesia dengan segala macam perbedaan yang tadi sudah Ibu sebutkan. Kita harus belajar untuk saling menerima, saling mencintai, saling menghargai, saling bertoleransi atas segala hal yang mungkin menjadi bibit-bibit konflik di sekitar kita. Kita harus berlapang dada, menerima itu semua, dan menjadikan kehidupan masyarakat kita lebih bermakna. Nah, ayat ini, ayat Quran Surat Yunus ayat 40-41 tadi kemudian juga didukung dengan atau selaras dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Nah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang baru saja kita dengarkan bersama, itu memberikan keteladanan atau menjelaskan kepada kita mengenai pentingnya kita untuk saling menjaga ketentraman dalam kehidupan ini. Menjaga ketentraman itu dengan wujud seperti apa, Bu? Mungkin kalian bertanya, akan Ibu jawab bahwa menjaga ketentraman dalam kehidupan ini bisa melalui banyak cara. Contohnya dengan cara mencintai tetangga kita, menghormati tetangga kita, menghormati orang yang lebih tua ataupun lebih muda ataupun sebaya dengan kita. Kemudian kita berkomitmen dengan diri kita sendiri untuk tidak pernah merugikan orang lain. Kalau bisa kita selalu senantiasa untuk berusaha menjadi kebermanfaatan atau menyebarkan kebahagiaan untuk orang lain. Kemudian kita harus hidup untuk saling tolong-menolong dengan sesama. Bahkan saling tolong-menolong dengan sesama makhluk, bukan hanya dengan sesama manusia. Kita bisa menolong orang yang lebih muda, bisa menolong teman, bisa menolong tetangga. Bahkan yang lebih penting adalah anak-anak semua tentu menolong orang tua kita. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi untuk menjaga ketentraman adalah yang terus Ibu ulang dalam pembelajaran ini, yaitu menghargai, menerima segala bentuk perbedaan dengan cara bertoleransi, dengan cara mensyukuri perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus kita terima dan harus kita syukuri keberadaannya. Kemudian kita juga bisa menjaga ketentraman dengan belajar berempati dengan apa yang dirasakan dan dialami orang lain. Hal ini biasanya luput dari pandangan kita atau tingkah laku kita anak-anak. Kadang kita nggak
tahu apa yang sebenarnya dirasakan oleh orang lain, tapi kita mudah sekali menjustifikasi mereka, atau melabeli mereka benar, atau melabeli mereka salah. Kita terlalu mudah memberikan label terhadap orang lain, padahal kita tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan, apa yang sebenarnya benar-benar mereka alami. Karena itu, memberikan atau mudah berempati kepada orang lain juga akan turut membantu terbentuknya ketentraman dalam lingkungan kehidupan kita. Hal-hal di atas adalah hal yang perlu kita lakukan sebagai manusia, dan terutama sebagai umat muslim. Nah, dari pemaparan Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 tadi, serta Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, kita bisa menyimpulkan bahwa, anak-anakku semua, hidup kita sebagai manusia ini hanya sekali. Kita harus diberikan kesempatan oleh Tuhan, atau ditakdirkan oleh Allah, menghadapi berbagai macam perbedaan di dunia ini. Perbedaan itu bisa meliputi keyakinan kita, perbedaan agama, perbedaan warna kulit, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, perbedaan latar belakang sosial, perbedaan latar belakang ekonomi, perbedaan suku, bahasa, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang hidup di antara kita sebagai manusia. Kita harus meyakini bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang harus kita terima dan kita syukuri keberadaannya. Dengan cara apa? Dengan cara bertoleransi, dengan cara menerima hal-hal tersebut untuk kemudian menciptakan lingkungan kehidupan yang lebih baik, menciptakan suasana kebermasyarakatan yang lebih tentram. Anak-anakku, kalian semua adalah generasi muda yang digadang-gadang akan menjadi masa depan bangsa ini. Bukan hanya masa depan bangsa ini, tetapi juga masa depan agama ini. Jadi, cerminan dari bangsa ini, cerminan dari agama ini adalah kalian semua. Untuk itu, kalian sebagai generasi muda, alangkah baiknya mulai menanamkan sikap untuk saling bertoleransi dan menerima perbedaan itu dimulai dari sedini mungkin. Kalau kalian baru belajar hakikat bertoleransi hari ini, maka mulai hari ini, mulailah detik ini untuk menanamkan penerimaan, untuk menanamkan bertoleransi, untuk menanamkan rasa saling menghargai di hati kalian, di pikiran kalian, dan kemudian implementasikan dengan tindakan yang nyata dalam kehidupan kalian. Bisa dimulai dari hal yang paling sederhana di lingkungan keluarga. Antara kalian dengan saudara kalian pasti ada perbedaan. Itu bisa kalian implementasikan dari lingkungan yang paling kecil. Dalam hal yang lebih besar, kalian bisa mengimplementasikannya ketika kalian berinteraksi dengan masyarakat, mungkin dengan tetangga yang agamanya beda, mungkin dengan tetangga yang berasal dari suku yang berbeda, atau dalam lingkup yang lebih luas lagi, dalam skala yang nasional misalnya, ketika kalian mengoperasikan, memanfaatkan sosial media kalian, juga jangan mudah untuk digiring opini kalian. Kalian harus menanamkan itu sebagai sebuah prinsip, toleransi sebagai sebuah prinsip dalam kehidupan kalian. Jadi ketika kalian menemui berita atau mungkin fakta di sosial media kalian, baik itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, yang mungkin seolah-olah menjatuhkan atau mungkin dilatar belakangi oleh isu-isu perbedaan, kalian bisa bersikap bijaksana, kalian bisa bersikap lebih berpikir ulang, mencerna ulang, apakah porsi kalian untuk turut andil dalam komentari hal-hal tersebut gitu. Jadi kalian harus memanfaatkan apa yang kalian miliki hari ini untuk sesuatu yang lebih baik, untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Hidup bertoleransi, kalian harus yakin bahwa hidup bertoleransi akan membawa ketentraman, akan membawa kebahagiaan, akan membawa kedamaian bagi kehidupan kalian yang hanya sekali ini di dunia. Dan tentunya kalian juga harus yakin bahwa apa yang kalian implementasikan di dunia ini akan menjadi sesuatu yang kalian petik di akhirat. Jadi ketika kalian berusaha untuk menebar kebermanfaatan, menjaga kedamaian lingkungan, tidak menghujat orang lain, tidak menghakimi orang lain, belajar menerima perbedaan, belajar untuk bertoleransi, kalian harus meyakini bahwa itu adalah salah satu bibit yang akan membawa kebahagiaan bagi kalian di akhirat nanti. Nah, sekian pemaparan tentang materi toleransi hari ini. Tetapi, ada hal-hal yang belum Ibu sampaikan melalui video ini dan harus kalian pelajari nanti di rumah. Setelah menonton video ini, nanti silahkan ketua kelas membagi kelas ini menjadi 5 kelompok untuk kemudian melakukan observasi dan pengamatan di lingkungan rumah kalian masing-masing mengenai bentuk-bentuk toleransi yang sudah terimplementasi di lingkungan kalian. Jadi nanti kalian menyebutkan atau mungkin menjelaskan bagaimana lingkungan kalian, baik itu dari mulai lingkup keluarga ataupun masyarakat, RT, RW, bahkan desa telah berusaha untuk menumbuhkan sikap toleransi itu. Kalian mengamati kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar kalian, kira-kira adakah bentuk-bentuk saling bertoleransi dalam lingkungan kalian gitu. Nah, hal ini nanti masing-masing kelompok silahkan, jadi nanti tugasnya tetap per individu melakukan observasi ini, baru nanti dikumulatif menjadi satu, kemudian pada pertemuan minggu depan, pada pertemuan offline di kelas, masing-masing kelompok akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil dari observasinya pada setelah pembelajaran hari ini. Selain itu, pada pertemuan minggu depan, setelah mempresentasikan apa yang telah kalian observasi, Ibu juga akan meminta kalian untuk menyiapkan hukum-hukum bacaan tajwid dari Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang hari ini sudah kita pelajari. Kalian harus mengidentifikasi tajwid apa saja yang ada pada 3 ayat tadi.
Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Kemudian setelah mengidentifikasi ayatnya sudah Ibu masukkan di e-learning, sehingga teman-teman atau anak-anak semua nanti tinggal mencari, mengidentifikasi hukum tajwid apa saja yang dikandung oleh 3 ayat di atas gitu. Yang jelas Ibu harap, Ibu tekankan sekali lagi bahwa apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya ada di pikiran kalian, bukan hanya lewat telinga kanan kemudian keluar telinga kiri, atau mungkin hanya sekedar kalian ingat sebagai pengetahuan di otak. Ibu harap ini bisa menyentuh hati kalian dan bisa kalian implementasikan secara nyata dalam kehidupan kalian, bahwa toleransi itu penting, bahwa saling menghargai itu penting, bahwa saling menghormati perbedaan itu perlu dan penting untuk kita lakukan sebagai manusia dan tentunya sebagai umat Islam. Nah, mungkin itu saja anak-anak semua. Terima kasih atas kesempatan dan atensi kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini, pembelajaran online pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, mudah-mudahan apa yang kita ketahui mengenai apa yang kita pelajari hari ini bisa benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita nantinya. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Jangan lupa untuk segera membentuk kelompok, kemudian melakukan observasi dan mengidentifikasi tajwid dari Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Al-Maidah ayat 32. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.